Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, bercanda atau bergurau adalah sesuatu hal yang lumrah dilakukan manusia. Hal ini dilakukan agar nuansa pergaulan kita tidak terkesan monoton dan garing. Perlu adanya gurauan agar kita tersenyum dan tertawa untuk melepaskan berbagai macam kepenatan. Namun, terkadang candaan kita melebihi batas wajar sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi sekelilingnya. Akhir-akhir ini, bullying sering kita dengar. Bullying, istilah ini kian populer seiring dengan berkembangnya teknologi. Kini, bullying tidak lagi hanya di dunia nyata, tetapi juga kian marak di dunia maya. Sebagaimana arti bullying dalam Wikipedia, yaitu adalah penindasan, menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk mengintimidasi seseorang. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, ada beragam model bercanda yang banyak digemari halayak ramai. Salah satunya adalah roasting. Roasting adalah teknik memanaskan atau mencela orang lain. Biasanya, komedian melakukan roasting kepada komedian lain, dewan juri, atau bahkan tokoh terkenal. Meskipun terkadang semuanya telah disetting, akan tetapi tidak jarang cara bercanda semacam ini menyisakan luka bagi si korban, sehingga menimbulkan kemarahan di kemudian hari. Dalam perjalanan dakwah Rasul adalah orang yang senang bercanda. Namun, candaan yang dilakukan hanyalah sewajarnya, tanpa melukai hati atau menzalimi seseorang. Seperti yang dijelaskan hadis berikut ini. Suatu ketika, Rasulullah SAW mendatangi seseorang yang bernama Zahir bin Hizam atau Haram, yang saat itu tengah menjual barang dagangannya. Zahir adalah sahabat yang bertubuh mungil, namun Rasul sangat menyukainya. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendekapnya dari belakang, dan Zahir tidak mengetahuinya. "Lepaskan, siapa ini?" tanya Zahir. Lalu ia menoleh ke belakang dan mengetahui bahwa yang mendekapnya adalah Rasulullah. Ketika itu ia tidak lagi melawan dan membiarkan punggungnya menempel dengan dada Rasulullah. Ketika sadar bahwa Zahir telah mengetahui, Rasul pun berseluruh, "Siapa yang mau membeli hamba ini? Kalau engkau menjualku, wahai Rasul, demi Allah, aku tidak akan laku," sahut Zahir. Kemudian Rasul mengatakan, "Namun tidak di hadapan Allah. Kamu adalah barang mahal yang pasti laku." Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anis bin Malik dalam Sahih bin Hibban, Sunan Al-Baihaqi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Seperti itulah gaya bercanda Rasulullah kepada sahabatnya. Terkait hadis di atas, Al-Harawi dalam Jamu'ul fi Syahril Syama'il memberikan penjelasan berkenaan dengan kalimat, "Siapa yang mau membeli hamba ini?" Hamba yang dimaksud adalah hamba Allah, karena semua manusia pada kenyataannya adalah hamba Allah. Sedangkan bagaimana hamba tersebut dijual bukan bermaksud merendahkan Zahir bin Hizam. Justru dalam candaan tersebut, Nabi bermaksud memuliakannya. Jika dibahasakan, siapa yang akan menukar hamba ini dengan hamba yang sepadan dengannya? Di samping itu, candaan beliau dalam konteks di atas tidak memiliki dampak buruk bagi Zahir bin Hizam, dan keduanya tampak harmonis dalam canda yang menyenangkan. Jika bercanda melampaui batas itu bisa jadi masuk dalam kategori bullying, terlebih jika dalam candaan tersebut melibatkan orang lain sebagai objek candaan. Tradisi bullying merupakan tradisi yang zalim. Memang benar, korban tidak membalasnya ketika di dunia, tetapi bisa jadi korban menuntutnya ketika di akhirat. Dan Anda perlu ketahui bahwa Allah tidak akan melupakan tindakan kezoliman antara sesama hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa." Quran Surah Ibrahim ayat 42. Selain itu, Sobat Muslim, orang yang dizolimi doanya sangat mustajab. Hingga Rasulullah SAW mengingatkan, takutlah kalian kepada doanya orang yang dizolimi, karena tidak ada tabir antar dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2448. Sobat Muslim, kita tidak layak disebut Muslim sejati kalau kita masih sering menjadikan saudara Muslim kita yang lain celaka akibat keburukan lisan dan tangan kita. Faktanya, manusia adalah makhluk kompleks yang bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang.
Bisa jadi orang yang dianggap miskin justru kaya hatinya. Bisa jadi orang yang dianggap jelek justru banyak hartanya. Maka, marilah kita membiasakan diri dengan gaya bercanda sehat yang tidak mengandung unsur saling merendahkan, menghina, atau menyakiti orang lain. Dan hendaklah kita selalu menjaga etika dalam bergaul dengan sesama. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.